Ini ada pertanyaan menarik. Mas Hanafi, mohon info atau penjelasannya bila waktu operasional 24 jam, apa konsekuensinya dan syarat minimal karyawan berapa orang? Yang kedua, terus apakah bisa toko menjual miras tradisional karena cukup laku di sana? Ada dua pertanyaan ini saya jawab di satu video. Yang pertama, ketika kita mau buka atau menentukan toko ini bisa dibuka 24 jam, yang pertama harus dipertimbangkan adalah keamanan. Itu yang paling penting harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah pasti akan ada namanya biaya operasional tambahan, terutama di gaji karyawan dan di biaya listrik. Terus yang ketiga adalah targetnya harus berapa. Ini untuk shift malam aja ya, berarti di jam 22 sampai jam 07.00. Ini kalau misalkan di minimarket nasional itu kan targetnya 3 juta, 15 untuk bisa buka toko 24 jam. Tapi kalau kita di toko kami sendiri atau di toko mandiri, itu kita biasanya targetnya di 1,5 juta dengan margin 12%. Poin yang keempat adalah buka 24 jam itu butuh waktu 1-3 bulan untuk orang tahu. Jadi nggak kita buka 24 jam langsung bisa laku. Beda ketika kita opening ya, mungkin orang langsung bisa masuk ya. Ada toko yang opening langsung bisa omsetnya, misalkan grand opening dapat 10, terus harian dapat 675 begitu. Tapi kalau buka 24 jam itu nggak bisa begitu sepertinya. Butuh waktu 1-3 bulan. Jadi kadang bisa dapat 100.000 dulu, 200, 300, 400, 500, 400, 300, 500 terus naik sampai dengan di bulan ketiga. Kalau bulan ketiga itu sudah bisa menyentuh angka 1 sampai 1,5 juta, berarti prospek dibuka 24 jam. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan namanya habit dan trust, kebiasaan dan kepercayaan pelanggan. Oh, ada toh di sini toko 24 jam. Kan nggak langsung belanja, tetapi memungkinkan nanti di jam dini hari atau malam butuh sesuatu bisa datang. Gitu. Jadi memang butuh waktu cukup lama kalau mau buka 24 jam. Di toko saya sendiri ada toko yang 24 jam. Itu juga biasanya kami buka di bulan antara Maret sama April. Biasanya kalau Maret sama April bulan Suro itu kita timnya ada banyak yang di kantor. Jadi itu kami manfaatkan untuk toko 24 jam. Gitu. Pertanyaan kedua untuk jual miras. Jadi begini, ada beberapa lokasi atau kota atau daerah yang memang di perdanya memperbolehkan jualan miras tradisional atau UMKM. Yang mana itu saya sebutkan, tapi ada begitu. Jadi prinsipnya kalau memang itu ada, maka kita ada peraturan yang memperbolehkan ya kita tinggal jual aja karena KBL-nya sudah masuk. Berjualan atau perdagangan berbagai macam barang eceran. Jadi masuk, tapi ya mungkin hanya 1% ya dari seluruh kota di Indonesia. Tapi kalau misalkan nggak diperbolehkan ya kita nggak boleh jualan miras gitu. Kalaupun toh mau ya pastinya harus ada tambahan izin lagi, izin khusus. Tetapi itu biasanya kalau minimarket yang daerah susah sekali untuk mendapatkan itu, kecuali kafe, kecuali tempat hiburan, karena beda ya, karena minimarket itu pasarnya kan bisa anak-anak di bawah umur, balita, ibu-ibu, orang tua, remaja kan begitu. Tapi kalau kafe itu kan lebih spesifik 18 ke atas. Itu sahabat toko Indonesia saja sharingnya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat atau barangkali ini jadi informasi yang baik saja. Oh ya, kami juga menulis buku Minimarket 101 bagaimana memulai dan mengelola bisnis minimarket ya. Ini kami sendiri yang tulis ya. Harganya cuma 139.000 saja. Silahkan kalau minat hubungi admin kami, nomornya ada di bio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.